Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan ya materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak untuk part 2 atau bagian yang kedua. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Selamat belajar. Kita mulai ke definisi nilai mutlak terlebih dahulu. Nilai mutlak itu dilambangkan dengan lambang seperti ini, seperti garis dua yang saling sejajar. Misalkan kita punya angka 4 nih, kalau kita harga mutlakan atau harga mutlak dari 4 itu menyatakan jarak 4 satuan dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi bisa dikatakan nilai mutlak atau harga mutlak itu adalah jarak dari titik 0 pada sebuah garis bilangan. Misalkan kita punya garis bilangan di sini, kita tahu garis bilangan itu terdiri dari angka 0, lebih dari 0, ke kanan, kurang dari 0, ke kiri. Semakin kanan, maka hasil nilainya semakin besar, semakin positif, semakin kiri, semakin negatif, dan nilainya semakin kecil. Nah, tadi kita punya angka 4. Berarti apabila harga mutlak dari 4, artinya adalah jarak dari 0, 4 langkah. Ada dua kemungkinan, bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Nah, ke kanan misalkan 0 dari 0 ya, 1, 2, 3, 4, berarti dari angka ini ya. Nah, ini harganya tadi 4 satuan. Begitu pula ke kiri, 1, 2, 3, 4. Itu kan sama-sama 4 satuan, ini berada pada negatif 4. Ini juga sama, 4 satuan. 4 satuan. Jadi, bisa kita simpulkan atau bisa kita peroleh bahwa nilai mutlak dari 4 itu bisa juga harganya negatif 4. Bisa 4, bisa negatif 4. Sama-sama nilainya 4. Gitu. Jadi, nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Bisa juga dikatakan konsep matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan itu selalu positif. Atau dapat ditulis harga mutlak dari X itu lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap bilangan real X. Nah, definisi nilai mutlak secara matematis itu bisa kita tuliskan harga mutlak dari X. X itu bisa positif untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Negatif X atau X bernilai negatif untuk X kurang dari 0. Nah, apabila bentuknya aljabar, misalkan ini dalam bentuk aljabar, bisa kita definisikan AX ditambah B di harga mutlakan sama dengan, nah untuk yang positif AX ditambah B itu untuk X lebih dari 0, untuk AX ditambah B yang harganya negatif itu untuk X kurang dari 0, seperti itu. Untuk lebih pahamnya kita langsung ke contoh. Ini ada 4 contoh. Nah, di sini. Yang pertama dulu, harga mutlak dari 5. Harga mutlak dari 5 artinya ya ini sudah positif. Ya, sudah positif. Ketika negatif 5 pun hasilnya akan sama. Harga mutlak dari 5 adalah 5. Ketika negatif 5 pun hasilnya 5. Karena tadi jarak. Jarak tidak ada yang negatif. Yang kedua, negatif 1/2. Harga mutlak dari negatif 1/2. Ya udah otomatis yang pasti nilai positifnya adalah 1/2. Di harga mutlak dari negatif 1/2 adalah 1/2. Nah, untuk yang ketiga, harga mutlak dari negatif 4 ditambah 7 dikurangi 5. Maka kalau bentuknya seperti ini ya kita operasikan dulu yang ada di dalam harga mutlak ini. Negatif 4 ditambah 7 positif 3 dikurangi 5 negatif 2. Nah, baru harga mutlak dari negatif 2 ya positif 2. Oke, satu lagi untuk contoh yang sejenis untuk nomor 4, 3/5 dikurangi 1/2 ditambah 1/4 di harga mutlakan atau harga mutlak dari 3/5 dikurangi 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini kita operasikan dulu. Pecahan ini kita cari angka yang bisa dibagi 5, 2, 4, bisa kita kalikan ketiganya. Kalau terlalu besar kita cari aja angka yang bisa dibagi oleh ketiganya. Misalkan 20. 20 dibagi 5, 4 dikali 3, 12. 20 dibagi 2, 10 dikali 1, 10. 20 dibagi 4, 5 dikali 1, 5. 12 dikurangi 10, negatif 2.
maaf, positif 2 ditambah 5, 7. Jadi 7 per 20. Tinggal di harga mutlakan. Harga mutlak dari 7 per 20 ya, 7 per 20. Seperti itu. Sangat mudah ya. Nah, baik, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, penyelesaian soal seperti ini ada dua alternatif cara. Yang pertama, kita gunakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, jadi X dikurangi 5 dikuadratkan, begitu pula yang 5-nya yang di ruas kanan juga dikuadratkan. Nah, untuk X dikurang 5 dikuadratkan, itu bisa kita gunakan rumus A dikurangi B dikuadratkan. Boleh juga kita uraikan menjadi X dikurangi 5 dikali X dikurangi 5, yang sama dengan 5 kuadrat itu 25. X dikali X, X kuadrat. X dikali negatif 5, negatif 5X. Negatif 5 kali X, negatif 5X. Negatif 5 kali negatif 5, positif 25. Sama dengan 25. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang bisa kita gabung, negatif 5x dengan negatif 5x. Ini menjadi negatif 10x. Sehingga bentuk persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 sama dengan 25. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita buat ruas kanan menjadi 0. Berarti 25 harus pindah ke kiri, jadi negatif 25. Jadi, x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 dikurangi 25. Sama dengan 0 yang ada di ruas kanan. Positif 25 dikurangi 25, 0 ya. Sehingga yang tersisa, x kuadrat dikurangi 10x sama dengan 0. Kita uraikan ini, kita faktorkan x kuadrat dikurangi 10x ini menjadi X dikali X dikurangi 10 sama dengan 0. Berarti nanti X sama dengan 0 atau ya X dikurangi 10 sama dengan 0. X sama dengan 0, X dikurangi 10 juga sama dengan 0. Ini sudah merupakan hasil ya, X sama dengan 0. Kita coba X sama dengan 0 kita substitusi di sini, 0 dikurangi 5, negatif 5, negatif 5 di harga mutlakan menjadi 5 positif. 5 sama dengan 5, betul, memenuhi. Nah, untuk yang X dikurangi 10, apakah memenuhi? Kita sederhanakan dulu, ini menjadi X sama dengan 0, negatif 10 pindah jadi positif 10, X sama dengan 10. X sama dengan 10 apakah memenuhi? 10 kita ganti ke sini, X-nya ganti 10 dikurangi 5, 5 dimutlakan jadi 5 ya sama dengan 5. Berarti kedua nilai ini memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan yang ini adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 10. Untuk cara pertama. Untuk cara kedua, kita bisa gunakan definisi dari nilai mutlak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita tulis lagi soalnya. Nah, di sini X dikurangi 5 ya, satu kesatuan. Ini kita bisa gunakan yang positifnya atau yang negatifnya. Seperti itu, kita gunakan keduanya. Ya, ini juga kan dari definisi nilai mutlak ini bisa yang positif dan juga yang negatif. Berarti X dikurangi 5 yang positif tidak berubah, X dikurangi 5, sedangkan yang negatifnya di depannya ada negatif, negatif X dikurangi 5. Seperti itu ya, jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kita tulis lagi sama dengan 5 keduanya ya. Nah, jadi penyelesaiannya X dikurangi 5 sama dengan 5 atau negatif X dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, untuk yang ini dulu. Sehingga X sama dengan 5, ini negatif 5 pindah ruas ke sini ditambah 5. X, 5 ditambah 5, 10. Jadi yang pertama X sama dengan 10, sama dengan yang ini. Oke, coba yang ini. Nah, di sini ada negatif di depan X dikurangi 5. Untuk menjadi positif, ya di ruas kiri kan harus positif. Kita kalikan saja kedua ruas dengan negatif 1. Di sini kan juga ada negatif 1 ya, sebenarnya tidak ditulis. Kita kalikan negatif 1 kedua ruas. Untuk yang ini dikalikan negatif, negatif kali negatif kan positif. Jadi di ruas kirinya
3x dikurangi 5. Di ruas kanannya 5 kali negatif 1 ya negatif 5. Jadi bentuknya berubah seperti ini. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Sehingga X sama dengan yang negatif 5 di sini turun. Negatif 5 di sini pindah ruas ke kanan jadi positif 5. Negatif 5 ditambah 5, 0. Jadi X sama dengan 0. Sama dengan yang ini. Ya, jadi kita tidak usah lagi membuktikan 0 dan 10-nya apakah memenuhi atau tidak, karena tadi sudah dicoba karena sama nilainya ya, baik cara 1 dengan cara 2. Berarti 0 dan 10 memenuhi. Nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak X dikurangi 5 sama dengan 5 adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 10. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tentukan himpunan nilai X yang memenuhi persamaan negatif 2 dikalikan dengan harga mutlak dari 5X ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, penyelesaian soal seperti ini kita lihat dulu ya soal ini secara seksama persamaannya. Kalau kita perhatikan ini ada dua jenis ya. Yang pertama, bagian pertama adalah yang bergabung dengan nilai mutlak ya, yang ada harga mutlaknya. Yang kedua yaitu konstanta, mereka yang merupakan konstanta. Nah, di sini kita gabung dulu yang merupakan konstanta, berarti yang positif 6 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. 16 dikurangi 6, ya jadi seperti itu. Ini tulis lagi, negatif 2 dikalikan harga mutlak dari 5X ditambah 9 sama dengan 16 dikurangi 6. Nah, 16 dikurangi 6, 10. Kemudian, sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan lagi di sini di depan nilai yang di harga mutlakan ada negatif 2. Ini kita sederhanakan dulu supaya lebih mudah. Jadi untuk negatif 2-nya itu hilang, supaya jadi 1 kita harus bagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu negatif 2. Jadi nanti negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Ini kan satu kesatuan, negatif 2 dikalikan dengan, berarti negatif 2 dibagi negatif 2 ya 1. Yang tersisa hanya harga mutlak dari 5X ditambah 9 nantinya. Nah, kalau ruas kiri dibagi negatif 2, maka ruas kanan juga dibagi negatif 2. Kedua ruas dibagi negatif 2. Nah, negatif 2 dibagi negatif 2-nya 1, tersisa harga mutlak dari 5X ditambah 9 sama dengan 10 dibagi negatif 2-nya negatif 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita kembali lagi ke apa itu definisi nilai mutlak ya, merupakan angka yang selalu bernilai positif. Nah, di sini harganya negatif ya, nilainya negatif, tidak bisa. Berarti tanpa kita melanjutkan ini sudah tidak ada nilai yang bisa memenuhi persamaan ini karena ininya negatif. Jadi sudah sampai sini selesai. Kalau kebetulan ininya tidak negatif, ya selesaikan seperti contoh nomor 5 ini kan. Hampir sama sejenis ya. Soal selanjutnya, tentukan jumlah nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak dari 3X dikurangi 1 sama dengan harga mutlak dari X ditambah 3. Apakah sama kiri kanan? Nah, untuk mencari nilai-nilai yang memenuhi persamaannya, kebetulan juga yang ditanyakan ini jumlah, berarti nanti kita kembali ke jumlah nilai X ya. Sama seperti soal sebelumnya, kita ke definisi nilai mutlak ya, yang saya tidak akan tuliskan. Saya tuliskan soalnya saja bahwa nanti harga yang ada di dalam nilai mutlak ini kita uji, kita gunakan yang nilainya positif dengan yang nilainya negatif sesuai dengan definisi. 3X dikurangi 1 itu satu kesatuan, maka kita gunakan nanti 3X dikurangi 1 yang tidak berubah, yang positif, dengan 3X dikurangi 1 yang negatif sesuai dengan definisi gitu. Jadi ada dua. Yang pertama yang positif, 3X dikurangi 1 tidak berubah. Yang kedua, karena 3X dikurangi 1 itu satu kesatuan, maka dikasih kurung gitu ya. Di sini yang negatif. Baru kita nanti penyelesaiannya itu atau ya yang ini yang positif atau yang negatif.
Gitu. Kita tulis ininya sama dengan X ditambah 3, yang ini juga X ditambah 3. Gitu. Kemudian kita coba satu persatu. Yang ini dulu. 3X dikurangi 1 ditambah X ditambah 3. Di sini variabel ada di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri, kita gabung di ruas kiri yang ada variabelnya 3X, berarti kita kurangkan dengan X sama dengan yang konstanta, kita gabung di ruas kanan. Yang tadinya negatif 1, pindah ruas jadi positif 1. 3X dikurangi X, 2X ditambah 3 ditambah 1, 4. Sehingga X sama dengan 4 dibagi 2, yaitu 2. Tuh, X sama dengan 2. Apakah memenuhi? Nanti kita coba ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Oke, yang ini supaya negatif ini tidak ada di ruas kiri ya, tidak ada di sebelah kiri. Karena nanti yang kiri harus bernilai positif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 seperti yang tadi. Berarti ini satu kesatuan, kalau dikali negatif 1 ya jadi positif. Negatif kali negatif 1 ya positif. Ya. Sedangkan yang ininya jadi yang ada negatifnya jadi yang ini. Negatif X ditambah 3. Gitu. Jadi seperti ini bentuknya ya. Karena tadi kedua ruas dikali negatif 1. 3X dikurangi 1 sama dengan negatif X ditambah 3. Nah, ini negatif di depan kurung, kita kalikan satu persatu. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali positif 3, negatif 3. Jadi bentuknya seperti ini. 3X dikurangi 1 sama dengan negatif X dikurangi 3. Baru kita gabung. Yang merupakan variabel di ruas kiri 3X, negatif X pindah jadi positif X, 3X ditambah X ya. Yang konstanta negatif 3 gabung dengan negatif 1 pindah jadi positif 1 seperti ini. Gabung 3X ditambah 1 nya 4X, negatif 3 ditambah 1 jadi negatif 2. Jadi X nya negatif 2 per 4. Kita sederhanakan, dibagi 2 dua-duanya ya, penyebut dan pembilang. 2 dibagi 2 1, 4 bagi 2 2. Jadi X sama dengan negatif 1 per 2. Gitu. Nah, yang mana yang memenuhi? Kita coba. X ini kita masukkan ke sini 3 kali 2, 6 dikurangi 1, 5. 2 ini kita kesinikan lagi, di sini 5 ya. 5, 2 ditambah 3 ya 5. 5 sama dengan 5 dong, otomatis betul. Kemudian yang negatif 1 per 2, kita ke sini. 3 kali negatif 1 per 2 ya, 3 kali negatif 1 per 2 negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 dikurangi 1 negatif 5 per 2. Di harga mutlakan jadi 5 per 2. Sekarang substitusi ke sini. Negatif 1 per 2 ditambah 3 ya 5 per 2 ya, 5 per 2. Di harga mutlakannya 5 per 2 sama. Berarti kedua nilai X ini memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2 dengan X sama dengan negatif 2. Nah, tapi yang ditanyakannya bukan nilai X yang memenuhi saja, tetapi di sini jumlah nilai X yang memenuhi. Jumlah. Ya tinggal kita jumlahkan saja. X sama dengan 2 dengan X sama dengan negatif 2. Seperti itu. 2 tambah negatif 1 per 2. Ini samakan penyebutnya. Ini angka saja per 1. 2 dibagi 1, 2 dikali 2, 4. 2 dibagi 2, 1 dikali 1, 1 ya. Positif kali negatifnya negatif. 4 dikurangi 1, 3. Jadi 3 per 2. Baiklah, selesai sudah. Alhamdulillah, materi kita mengenai persamaan nilai mutlak atau persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jangan lupa like dan komen ya pada kolom komentar apabila ada yang ingin didiskusikan, dan share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe juga bagi kalian yang baru gabung di channel ini. Latihannya dikerjakan supaya kalian lebih paham lagi apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.